Kinefox. Kangen sama. Udah lama gue mau ngasih ini sama lu. Hai Dita. Selamat malam Sobat Fox, ketemu lagi bersama saya Rau dan ada Ivan di sini yang menemani kamu sampai nanti jam 9 di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Tentunya selama 1 jam kita bakal membahas soal dunia perfilman. Karena kita masuk ke acara Kinefox. Benar. Kita ketemu lagi. Desember ini temanya masih seasonal greeting. Seasonal greetings dan juga film-film bertemakan tentang liburan. Betul. Jadi buat yang merayakan liburan Natal maupun liburan akhir tahun di bulan Desember ini dengan penuh ceria. Dan juga tentunya buat kamu yang sudah mulai ngambil jatah cuti akhir tahun. Betul. Udah mulai liburan Jogja, kita pengen ngucapin selamat datang dan selamat menikmati Jogja dari segala sisi dan juga romantisnya. Ya, tapi kalau buat teman-teman yang pengen di rumah aja atau merayakan liburan bersama keluarga, bisa tonton Kinefox edisi bulan Desember. Betul. Karena ada banyak sekali rekomendasi-rekomendasi film yang bertemakan tentang keluarga dan liburan. Dan pas banget nih buat kamu yang belum nge-subscribe channel YouTube-nya kita, nggak bosen kita untuk ngingetin kamu Sobat Fox. Sekarang buka handphonenya, kemudian kamu klik di ikonnya YouTube, kemudian kamu cari Fox Radio Jogja, kamu subscribe channelnya sekarang. Ya, dan jangan lupa like-nya. Betul banget. Kalau emang ada satu film yang pengen kamu rekomendasiin buat di-review, diulas, boleh banget kamu tulis di kolom komentar yang sudah kita sediakan ya. Betul, atau bisa juga DM ke Instagram kita di @foxradiojogja. Kalian juga bisa merekomendasikan film-film pilihan dari Sobat Fox semua. Betul banget. Dan juga di minggu ini banyak banget film yang menghiasi bioskop, terutama dengan tema-tema yang beragam nih. Kalau kemarin kita sudah menemui banyak film atau suguhan film-film temanya horor, ini sudah mulai masuk ke bulan-bulan di mana temanya tentang keluarga. Betul. Kemarin Wonka sudah rilis juga di tanggal 15. Yes. Keren Kemudian banget. di tanggal berikutnya yaitu ada satu film dengan tema animasi action juga, ada adventure-nya, yaitu adalah Migration tahun 2023. Dan juga kalau buat teman-teman semua yang tahu serial Layangan Putus, ada versi The Movie. Iya bener. Ini kemarin ya trailernya aku sempat kaget loh. Pas pertama kali lihat trailernya Layangan Putus. Ini ada Anya Geraldine. Ini main film apa lagi gitu kan? Sebelumnya ada yang sama Vino Gebastian kan, yang temanya komedi itu. Kemudian aku baru ngeh ternyata Layangan Putus dijadiin film setelah jadi series. Ya, jadi kalau pengen nonton Reza Hardian dan Anya Geraldine dan Rahainun, silahkan cus tonton Layangan Putus The Movie. Bener. Ada juga nih film biografi yang ada nuansa drama dan juga histori atau sejarahnya yang diperanin sama Vino Bastian dan Laudia Cynthia Bella. Yaitu judulnya adalah Hamka dan Siti Raham Volume 2. Ini dari kemarin ya, kalau kita ngomongin berbagai film-film yang dari garapan Indonesia atau tanah air tuh emang banyak banget ya. Mulai dari Si Jin. Kemudian ada juga berbagai film-film dengan tema horor yang menarik, dan juga nggak sedikit juga yang kemarin juga terkena euforia dari film-film yang sudah ditayangkan di JAV gitu, termasuk bakal tayang juga di bulan Desember ini gitu Sobat Fox. Ya kayaknya kemarin juga seru banget ya festival film di Yogyakarta ini ya. Bener. Kita di Jogja ini kehadiran para bintang-bintang dan para sineas muda Indonesia. Kemudian kayak kita nggak stop atau nggak berhenti untuk ngelihat beberapa artis-artis atau bintang film yang tiba-tiba ketemu di lesehan, tiba-tiba ketemu di Malioboro, atau enggak tiba-tiba ketemu makan di angkringan gitu. Nah, kita lagi mau ngebahas film yang sedang kita tonton minggu kemarin. Kamu nonton film apa, Van? Aku belakangan ini ngikutin salah satu serial, tapi serinya ini seri games ya. Jadi kemarin mungkin buat kamu yang nonton Squid Games, salah satu drama Korea. Kok drama ya sebutannya? Seri Korea ya. Itu tuh dibikin versi gamenya, Ro. Versi gamenya beneran. Versi ini, versi apa sih sebutannya ya? Versi kayak kuisnya gitu.
Tapi kan beda, hampir sama sebenarnya konsepnya. Teman bedanya kalau di Squid Game yang series yang sebelumnya itu kan ada screen time-nya ada di tokoh utamanya. Kalau di kuisnya atau Squid Game The Challenge ini screen time-nya merata dari berbagai peserta, semuanya merata. Kemudian challenge-nya pun ada beberapa sedikit perubahan. Nggak mungkin aku spoiler biar kamu nonton sendiri. Tapi yang paling menarik, ini juga ada satu peserta, lebih tepatnya sepasang peserta yang ternyata punya hubungan darah, yaitu ibu dan anak. Oh wow, jadi ini ibu dan anak ini saling bersaing? Bener, saling bersaing. Dan ini dari awal ya, dari awal dimulai ditayangin sudah mulai ada screen time si dua icon ini. Tapi kita nggak tahu ya apakah dia yang berhasil mendapatkan uang tunai sebesar 456.000 US dollar atau enggak. Karena pesertanya ada 456 peserta. Kemudian satu orang peserta dihargai 10.000 US dollar. Oh wow. Ini menarik banget. Emang kamu terakhir kali nonton film apa atau series apa? Nih aku punya series yang kayak ceritanya juga mirip juga nih tentang ibu dan anak. Saiyo Sakato. Saiyo Sakato. Itu bahasanya Palembang. Bahasa Padang. Kok Palembang? Jadi film ini menarik banget. Sebenarnya film ini juga bernuansa tentang kuliner. Terutama tentang masakan-masakan Padang. Waduh, lemah nih kalau soal masakan. Ini bercerita tentang Dazul, Udazul, yang ternyata setelah kematiannya, tiba-tiba keluarganya dikagetkan dengan kehadiran istri kedua dan anak yang berasal dari darah dari Dazul ini. Dan kemudian dua istri ini yang diperankan oleh Cut Mini dan Nirina Zubir itu kemudian berlomba-lomba untuk menciptakan makanan Padang resep yang benar-benar asli, otentik seperti buatannya Udazul. Jadi sebenarnya Udazul ini sosok yang punya kunci atau resep utama dari gitu. Jadi Dazul ini punya restoran masakan Padang yang sangat terkenal dengan rasa yang sangat khas dan otentik. Nah, dia punya resep rahasia. Dan dua istri ini kemudian saling bersaing untuk menjadi the real Udazul. Cukup menarik ya. Ini adalah makanan Dazul yang sesungguhnya. Dazul. Jadi dua wanita yang memperlombakan. Kalau Dazul kan diceritakan sudah meninggal. Ini memperebutkan dari cita rasa si hasil masakan Dazul. Iya, supaya jadi mereka tuh sama-sama diwariskan rumah makan Padang dengan nama yang sama, Saiyo Sakato. Jadi Saiyo Sakato pertama, Saiyo Sakato kedua. Dan itu sedang memperebutkan Saiyo Sakato yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Saiyo Sakato the real authentic dish dari Saiyo Sakato atau dalam bahasa Indonesianya Seiya Sekata kalau nggak salah ya. Betul, Seiya Sekata. Dan di sini nggak cuma melibatkan tentang bagaimana resep masakan, tapi juga tentang keluarga, karena di situ juga ada anak-anaknya dari Dazul, dan juga bagaimana ternyata keluarga besar si ibunya Udazul, dan juga intrik keluarga yang sangat, menurut aku sangat hangat juga sih. Dan juga ini karena drama komedi ya, so pasti lucu. Jadi tidak selalu sepaneng yang mungkin selama ini kamu baca di sinopsis, tapi ini cukup light dan juga very fun gitu. Ya, betul. Nah, di edisi kali ini juga ada yang spesial. Tadi Raro dan juga Ivan sudah menyinggung soal ibu dan juga ibu. Ya, karena di episode kali ini Raro dan Ivan bertemakan tentang film tentang ibu. Karena tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Nah, siapa yang kangen sama ibu? Saya juga kangen. Tapi nanti kita bakal ngobrol lagi dan juga kita bakal ngebahas film apa sih yang bakal kita obrolin. Tentunya masih barengan sama Raro dan juga Ivan di Kinefox. Kinefox.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kinefox. Halo Sobat Fox, kita ketemu lagi di Kinefox bersama saya Rau. Dan ada Ivan di sini yang menemani kamu di program Kinefox tentunya selama 1 jam ke depan. Yes, dan pada episode kali ini kita akan menghadirkan sesuatu yang spesial. Betul. Bertemakan liburan dan juga film-film yang bertemakan tentang ibu. Yang spesial di tanggal 22 besok kan kita bakal merayakan yang namanya Hari Ibu. Makanya kita ngambil momen itu. Dan kemarin kebetulan kita berdua juga udah nonton. Itu film-film yang bertemakan ibu yang bakal kita obrolin di malam hari ini, Sobat Fox. Iya, betul. Sebenarnya kalau yang film aku pilih ini, Van, ini sebenarnya temanya bukan tentang ibu secara pure tentang ibu gitu kan. Tapi kalau aku lihat, menurut pendapatku, ketika aku pandang-pandang nih ceritanya, pandang-pandang, selayang pandang, itu kayak tokoh si ibu di sini walaupun cuma sebentar ya, bukan menjadi sebuah tokoh yang utama. Di sini kita merasakan banget yaitu kasih sayang, kesabaran, dan penerimaan seorang ibu terhadap anak yang mungkin dia sedang bersih tegang gitu dengan si ibunya, atau mungkin dia selama ini nggak klop gitu, nggak akur ibaratnya lah ya. Betul. Tapi sayangnya memang tema itu sedang tidak diangkat di film itu, tapi film itu ada bagian yang seperti itu dan malah justru Raura ingin angkat. Ya justru itu yang jadi background kenapa film ini akhirnya itu tercipta, karena kalau misalkan dalam situasi yang bakal dihadapi sama tokoh ini tanpa ada sosok ibu, kita juga kayaknya tidak akan tercipta. Aku malah tersentuh banget. Berarti pasti udah pada penasaran. Bener. Ini Rauro sama Ivan ngomongin apa sih? Oh iya, belum. Tadi kita belum ngomongin ya. Judulnya belum disebut. Yaitu judulnya adalah Ketika Berhenti di Sini. Ini satu film yang belum lama ini juga tayang di bioskop. Mungkin kamu kemarin sempat nonton dan sekarang sudah bisa diakses di OTT atau layanan streaming favorit kamu, Sobat Fox. Ya, kalau nggak salah film ini juga membawa Prilly ke penghargaan. Betul. Di film nasional ya. Luar biasa sekali dengan tokoh utama yang memang dimainkan oleh Prilly Latukonsina. Kemudian termasuk film yang aku bilang sih di kalangan anak muda zaman sekarang, para pemerannya ini walaupun termasuk supporting artisnya juga nama-nama yang beken. Sebut aja Sal Priadi, itu juga sudah bukan menjadi satu rahasia lagi kalau ternyata aktingnya juga sebagus itu, Sobat Fox. Oh wow, ada Brian Domani, Reval Hadi dan juga Lutesa. Betul banget, Sobat Fox. Nah, ini disutradarai oleh sutradara muda loh, Van. Bener loh. Umay Shahab yang kita dulu mengenalnya sebagai artis cilik ya. Iya ya. Iya, dulu sering banget nongol di sinetron. Sekarang sudah bisa menciptakan karya yang aku bilang ini sih cukup bagus ya. Iya. Jadi memang film ini bertemakan tentang kehilangan, tentang bagaimana kita menghadapi grief and loss, tentang rasa duka cita yang sedang kita alami. Dan juga film ini juga ada ada pesan-pesan mengenai ini tentang kesehatan emosional dan psikologi. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa mudah tertrigger, ada baiknya menonton bersama teman atau partner. Ya, karena itu memang lumayan banyak bisa men-trigger trauma. Dan emang aktingnya di sini juga dapat banget sih Prilly dan juga pemeran-pemeran yang lain gitu. Ketika menghadapi sebuah kehilangan, kemudian ketika dia merasa dia sedang tidak baik-baik saja, butuh teman bercerita dan lain sebagainya ya, Ro. Karena di film ini
si tokoh ini bukannya menghadapi kehilangan secara real. Ada cerita di mana dia kemudian mencoba mencari sosok ini dengan cara menggantikannya dengan sebuah teknologi dengan menggunakan AI. Kacamata AI. Ini salah satu alternatif tontonan loh menurutku, karena ini selama ini kita mengenal Indonesia itu maupun yang di sekeliling kita kayak Malaysia dan lain sebagainya, belum ada yang menggabungkan tema yang futuristik dikaitkan sama drama yang berhubungan sama percintaan dan juga emosional gitu. Ya, jadi ini memang kayak semacam menceritakan sebuah penemuan teknologi baru yang sangat depan banget. Namanya kacamata Look yang menggunakan selain teknologi augmented reality, dia juga menggunakan teknologi artificial intelligence karena dia bisa merekam suara seseorang dan kemudian dibuat sedemikian rupa dia bisa kayak kita ngomong sekarang, kayak ngomong sekarang, jadi dia kosakatanya banyak banget. Jadi kayak ibaratnya ketika si Prilly ini kehilangan pasangannya ya. Ya, jadi pertama dia memang 2 kali sih kehilangan dan itu membentuk pribadinya jadi begitu kompleks. Yang pertama dia kehilangan ayahnya, ayahnya yang memang apa ya? Kalau dari cerita dia seperti apa? Menggunakan uang yang harusnya itu bisa dia gunakan untuk pengobatan sakitnya, tapi dia lebih memilih menggunakan uang itu untuk biaya kuliahnya. Aduh. Jadi menceritakan tentang tokoh bernama Anindita. Dia kemudian bekerja sebagai desainer ya, desain grafis dan dia juga melukis juga. Dan dia bertemu dengan seorang arsitek muda yang sangat canggih, dekat dengan dunia digital dan teknologi bernama Ed. Gitu, dan kemudian mereka berdua kemudian menjalin cinta yang cukup unik dengan teka-teki. Penasaran seperti apa? Kita lihat dulu trailernya. Halo Kak. Itu dia, ketika berhenti di sini. Nah, satu film yang bisa kamu tonton dengan durasi 1 jam 42 menit Sobat Fox. Dan tentunya panjang. Ini sekali lagi buat kamu yang sedang dalam kondisi yang gak baik-baik aja, kemudian belum siap nonton film yang dengan tema seperti ini, bisa kamu postpone dulu kali ya. Ya, kalau Rauro sih kasih semacam catatan ya. Jadi buat teman-teman yang mudah tertrigger, sebaiknya menonton dengan teman atau memang dalam kondisi memang siap gitu. Karena memang film ini kayak menghadirkan trauma-trauma atas seseorang yang kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan itu berlangsung kayak bersamaan gitu dalam satu waktu. Nah, di sini kenapa aku lebih tertarik dengan tokoh si ibu, karena si ibu ini kan memang bertentangan ya dengan dia, dan dia tuh kayak semacam jadi nggak betah gitu loh untuk pulang ke rumah. Bahkan ibunya tuh sampai yang, kamu nggak pulang ke rumah, kok kamu betah banget sih di kos, padahal mereka di dalam satu kota seperti itu. Dan setiap kali mereka berbincang-bincang dan membahas tema tentang jadi si ibunya kan juga punya perasaan kehilangan sang ayah kan, gitu, dan juga kehilangan orang yang dicintainya juga. Yang muncul adalah perdebatan karena si ibu ini lebih mendorong Dita untuk lebih ikhlas dan menerima kenyataan yang terjadi, sementara Dita hidup di dalam imaji atau keinginan pikirannya sendiri. Belum siap dengan sebuah kehilangan. Ini juga sosok ibunya adalah salah satu aktris Indonesia dengan acting yang memang tidak diragukan biasa, dan juga main di Sayu sangat untuk komedi. Tapi kalau yang ini penuh dengan kekuatan yang luar biasa, yaitu Cut Mini. Dan juga tokoh eyangnya Widiawati ya? Iya betul, diperankan oleh Widiawati. Aduh, ini salah satu film yang memang jadi rekomendasi. Tapi kalau misalkan aku boleh nanya nih Ro, dari sekian banyak scene yang paling kamu inget, berarti itu adalah scene terbaik berarti ya, versi kamu itu yang mana? Aku waktu si eyangnya, si Ibu Widiawati itu kan dia bikin puzzle, dan puzzlenya itu tinggal satu keping lagi, tapi dia nggak mau menyelesaikannya, jadi dia menunggu si Dita
untuk menyelesaikan puzzle itu. Aduh. Terus kemudian dia bilang ini puzzle-nya sudah selesai dan mari kita mencari puzzle yang baru dengan perjuangan yang baru, tapi dengan bentuk yang berbeda. Oke, berarti si Eyangnya ini mengibaratkan si puzzle adalah fase kehidupannya mereka. Betul. Untuk bersiap menghadapi sesuatu yang sudah selesai, ya selesai. Oke, agak berat buat kita yang memang gampang nangis ya. Ya betul, karena film ini akan menguras air mata, tapi sangat menarik untuk bisa sahabat Fox semua tonton. Betul, sekali lagi filmnya judulnya adalah Ketika Berhenti di Sini, Sobat Fox. Dan selamat buat Prilly yang benar-benar dengan kekuatan emosinya yang luar biasa di film ini. Oke, tentunya buat kamu yang pengen nonton, segera gas langsung aja jadi wishlist. Ya, bisa wishlist, bisa juga jadi tontonan yang akan ditonton buat sahabat Fox semua. Dan kita bakal kembali dengan review film terakhir kita di hari ini, tetap barengan sama Roro dan juga Ivan di Kinefox. Kinefox. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kinefox 105,3 Rock Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Aduh, tadi kita udah ngomongin satu film punyanya Prilly Latuconsina. Yes. Judulnya adalah apa? Tadi berhenti di sini ya? Ketika berhenti di sini. Oh iya benar, Ketika Berhenti di Sini, Sobat Fox. Kita masih di Kinefox dan juga buat kamu yang barusan nonton, kita bakal jalan terus sampai selesai acara. Dan kita ingetin sekali lagi, kalau memang badan kamu kurang fit, kamu istirahat dulu. Jangan lupa pakai kutus-kutus biar badan kamu makin fresh dan juga makin sehat menghadapi liburan. Betul, sehat sejahtera bersama kutus-kutus. Joss forever. Joss forever pokoknya. Oke, lanjut lagi ke pembahasan kita berikutnya. Ya. Ini adalah salah satu film yang cukup lama di tahun 2009. 2009. Terus filmnya ini film dari mana ya? Dari Korea. Oh, dari Korea. Oke. Betul. Kalau semisal Sobat Fox atau mungkin Roro familiar sama Parasite, yang kemarin dapat penghargaan, itu sutradaranya sama, yaitu adalah Bong Joon-ho. Dan memang dari kebiasaan Bong Joon-ho kan mengulik beberapa drama, thriller dan juga banyak plot twist di dalamnya kan. Oke. Ini sebelumnya karena memang digarap sebelum si Parasite, punya cerita yang hampir sama dengan plot twist yang tidak kalah dahsyat deh pokoknya. Oh wow. Film ini juga masuk nominasi di Academy Award ya sebagai foreign language film di 82
Academy Award yang ke-82. Pokoknya banyak banget dia masuk ke jajaran penghargaan dan juga banyak juga menerima penghargaan. Sampai kita tuh kalau nyebutin satu-satu capek banget gitu. Tapi yang pasti pokoknya film ini tuh keren banget ya untuk ditonton. Untuk ditonton, apalagi buat kamu yang memang suka drama-drama yang ada trailernya, kemudian ada misterinya, cocok banget karena premisnya ini dimulai ketika ada sosok ibu yang menari di tengah padang rerumputan gitu. Agak sedikit, menurutku awalnya kayak sedikit serem, ada creepy gitu. Tapi ternyata filmnya kemudian berganti scene ketika ada seorang ibu yang sedang, karena si ibu ini punya tokonya toko-toko yang herbal gitu. Yang kebetulan juga punya anak dengan kebutuhan khusus. Jadi dia memiliki seorang anak laki-laki Betul. ya dengan kebutuhan khusus. Dan memang seperti kebiasaan ibu pengen membuat anaknya ini tumbuh berkembang dengan sebaik mungkin dan melindungi anaknya. Kenapa film ini kita angkat? Karena sekali lagi ini adalah momennya Hari Ibu gitu kan. Ini emosinya dapat. Kemudian buat kamu yang udah nonton mungkin sepaham sama aku kalau endingnya nggak ketebak. Kemudian beberapa actingnya sebagus itu karena dari pemain-pemainnya, buat kamu yang suka sama kegantengan Bun Bin yang kayak saya mungkin boleh ikut. Tapi saya 1, Bun Bin 10 skornya. Kemudian ada juga sosok ibunya ini namanya adalah Kim Hye Ja. Kemudian ada Jin Go juga dan juga Chun Woo Hee. Jadi Itu film dia. ini juga ada ada tema-tema tentang thriller ya, tentang pembunuhan ya. Ada misteri. Jadi ketika si ibu ini melindungi si anaknya, ini ada satu sosok yang diperankan sama si Bun Bin yang berperan sebagai temannya si anaknya ini, Jin Tae. Jadi si Jin Tae ini kan punya kebutuhan khusus, tapi si Bun Bin atau di sini berperan sebagai Yoon Do Jun ini selalu menemani si Jin Tae ini untuk bisa berperilaku seperti layaknya kita. Bermain, kemudian karena si Jin Tae ini juga bukan sosok remaja lagi, alias sudah cukup dewasa, kadang diajak untuk ke klub di Korea gitu-gitu loh. Jadi dan kemudian cerita ini berpusar pada sebuah pembunuhan. Betul. Ini akan menjadi satu hal yang berbeda ketika si anak ini ternyata secara nggak langsung terlibat pembunuhan. Dan kemudian peran ibu itu sungguh luar biasa dihadirkan di cerita di film di cerita ini. Bener, karena ibunya berusaha banget kalau anakku tidak mungkin melakukan hal tersebut. Jadi dia tetap berupaya karena si anaknya sudah ditahan di kepolisian. Si ibu ini berusaha untuk meyakinkan polisi bahwa anaknya kekeh kalau anaknya ini tidak bersalah dan tidak tersangkut dalam masalah pembunuhan. Karena misteri pembunuhan ini juga cukup kompleks, yang ternyata dari setelah sekian lama kamu bakal ngelihat endingnya seperti apa. Tapi ini kalau aku spill bahaya banget ya. Jadi jatuhnya kebuka. Nah, tapi dari beberapa scene emang kelihatan banget bagaimana sosok emosional ibu ini dilihat, bagaimana cara menyayangi anaknya, cara kadang ada was-wasnya juga kan kalau ngeliat anaknya yang ternyata punya kebutuhan khusus bergaul bersama dengan orang lain. Kemudian bagaimana dia bersikeras untuk mempertahankan keyakinannya bahwa anaknya selalu dalam hal yang baik-baik aja gitu. Seperti apa filmnya? Kita tonton dulu trailernya. Ini dia trailernya. 살인 사건이 얼마만이냐? Itu tadi trailer dari Mother. Dan dari trailernya tadi kita udah ngeliat bagaimana sosok penggambaran ibu yang sangat melindungi anaknya. Dan ada scene yang paling aku ingat adalah ketika si anak ini harus terpaksa dibawa polisi karena si ibunya ini posisinya dia lagi ngeracik dagangannya alias si herbalnya ini. Kemudian ngeliat si anaknya ini di luar, disamperin sama polisi. Begitu si ibu sadar kalau itu yang nyamperin anakku ternyata polisi. Si ibu berusaha untuk menghentikan yang dilakukan polisi tersebut, sampai akhirnya aksinya tersebut telat. Si anak dibawa ke mobil polisi dan kemudian si ibu mengejar dengan sepenuh hati, dengan emosional. Di situ benar-benar kelihatan banget seorang ibu berjuang untuk anaknya sih. Dan kita tadi lihat juga film ini sangat ada di festival-festival yang luar biasa, Festival Toronto, Cannes. Luar biasa. Ini tipikal film festival dengan sedikit mikir di awalnya, cuman bikin
lega gitu ketika kamu udah tahu jawabannya di akhirnya. Tapi jangan kaget kalau kamu ngelihat akhirannya. Adegan yang paling spesial buat kamu, Van, yang bertemakan tentang ibu di film ini apa? Yang bertemakan ketika si ibunya ini datang ke penjara untuk memastikan kalau, karena anaknya ini kan keterbatasannya dia tidak bisa mengingat jangka panjang. Oke. Jadi ketika si ibu ini berusaha untuk nanyain anaknya, kamu kondisinya gimana? Kamu inget-inget aja, kamu terakhir kali kenapa bisa sampai terlibat di pembunuhan ini? Siapa yang menemani kamu? Kemudian siapa yang ngajak kamu ke daerah situ? Di situ karena si anaknya sangat karena keterbatasannya itu, si ibu berusaha dengan sabar untuk mengingatkan kembali memori si anak itu, sampai akhirnya tercetuslah beberapa hint yang diucapkan sama anak dan si ibu langsung gercep untuk cari tahu lebih lanjut. Oke, jadi selain film ini tentang ibu, tentang anak yang juga berkebutuhan khusus, ini juga sebuah film detektif ya. Betul. Yang mengungkap sebuah pembunuhan. Lengkap banget film Korea ini. Dan lagi-lagi pokoknya endingnya nggak ketebak. Oke. Gitu. Aduh, seru banget ya. Ini adalah film tentang ibu yang menurut aku lain daripada yang lain, Pak. Oh iya, sebelum kita closing, ini kan udah hampir selesai acara. Kita pengen ngucapin selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Buat kamu para ibu-ibu yang sudah berjuang, sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk anak dan juga mungkin keluarganya besar gitu. Kami sebagai anak-anak mengucapkan terima kasih ibu, mama yang udah sayang sama kita. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik lah ya untuk kita. Aduh, udah Hari Mir selesai. Kita sudah di penghujung acara dan juga tentunya kita bakal menemani Sobat Fox lagi ya, Rom. Betul, sampai jumpa di minggu depan dengan tema-tema dan film yang berbeda. Nah, buat kamu yang penasaran, minggu depan kita bakal bahas film apa sih? Gitu. Tetap dengerin terus Kinefox pastinya. Kalau gitu, kita pamit ya. Dadah. Dadah.